Oke, kalau aku pribadi sih bisa bilang kalau aku akrab sekali sama sosial media karena, bisa dibilang ya seminggu akan 5 kali mungkin buka HP dari 1 sampai 7. Iya, sudah Oke. pasti banyak banget, lapangan pekerjaan baru di media sosial ya. Mhm. Mau kayak, influencer kan dia dapat Oke. uang dari iklan-iklan di sosial media, terus juga belum lagi online shop yang biasanya toko jualannya offline sekarang bisa online di media sosial, itu semua berkat di media sosial. Jadi banyak lapangan baru sih lapangan kerja baru lah di media Heeh. sosial. Jadi luar biasa, terima kasih. Awalnya dari media sosial tapi ya Oke. gak menutup kemungkinan awalnya karena cari dulu ilmunya, ilmu di Ah, VO. Jadi aku nggak semerta-merta bukan siapa-siapa, heeh. coba-coba bikin VO terus viral gitu. Enggak, sebelum itu juga ada perjuangan, ada Oke. buang darah keringat dulu gitu loh, Mhm. latihan di mana-mana, Mmm. pengalaman sana sini gitu-gitu. Oke. Ada effortnya gitu. Kesalahan umumnya adalah alat dulu baru kualitas gitu, kualitas diri gitu. Oh, oke. Jadi banyak orang yang beli mic mahal-mahal dulu, rogong Heeh. uang, tapi sebenarnya skill dia aja belum mumpuni gitu. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast. Podcast. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pradipta Nugrahanto dan kita kembali di Podcast Literasi Digital, di mana kita akan membahas berbagai hal seputaran literasi digital bersama para pakar di bidangnya. Nah, ini kayaknya kok suaranya nggak enak ya, ternyata kita masih tertutup oleh masker nih. Jadi sekaligus mengetahui siapa sih di depan saya, ada siapa sebenarnya. Mari kita buka masker dulu kali ya. Baiklah. Wah, suaranya sudah langsung, sebenarnya tadi tanpa buka masker juga pasti mungkin sobat literasi. Loh, dari mana sobat Ada nama literasi? panggilannya ya. Di depan saya sudah ada Leila Derina ya. Yeay, halo. Wah. Boleh nyapa sekarang kan? Boleh dong. Ya, selamat siang sobat literasi. Ini nggak mesti siang loh. Kalau orang dengerin atau nontonnya malam, Gak pagi. apa-apa, biar semangatnya selalu seperti siang hari gitu. Oh, jadi siang ya? Jadi siang terus aja. Selamat Siang. pagi kalau bisa. Selamat pagi, Mas Dipta. Oh, pagi. Pagi. Iya. Ini sebenarnya kalau ngomongin Lela, pasti mungkin semua yang dengerin, semua yang nonton mungkin lebih akrab dengan suaranya ya. Oh ya? Hah? Padahal sekarang udah sering banget juga ya nongol di depan kamera ya. Lumayan lah. Nah, Gak sesering itu sih. cuman memang viralnya, wah ini belum udah ngomongin viral ya. Viralnya Lela adalah ketika orang-orang menyangka jadi pengisi suara salah satu platform streaming ya. Betul, platform yang sering digunakan sama seluruh umat manusia. Yang warnanya hijau dan hitam. Hijau dan hitam, depannya S Oh, hijau dan hitam, langsung ngecek aplikasi di smartphone atau di tabletnya, ternyata kok mirip kayak Gojek. Salah ya. Salah. Satunya. Iya. Musik ya. Musik ya, musik dan podcast ya pastinya ya. Podcast ya, betul. Nah, kalian juga bisa menyimak podcast ini ya pasti di platform itu juga mungkin. Iya, betul. Gitu Kita kan. bisa menyebutkannya. Iya. Bip, bip. Tapi Lela juga ini ya punya podcast namanya Pukul 2 Malam. Iya, bisa dibilang podcast ya. Oke, pengen tahu dulu deh, kenapa Pukul 2 Malam? Apa yang terjadi dengan jam 2 malam? Tadi soalnya katanya semangatnya siang. Iya, bener. Tapi semangat galaunya malam. Oh. Beda ya itu. Jadi kalau dari kita nih para pendiri lah ibaratnya, sebenarnya aku co-founder sih. Yeah. Ada yang awalnya bikin Pukul 2 Malam, itu kenapa dia Pukul 2 Malam karena kita merasa bahwa orang tuh di atas jam 12 malam kalau belum tidur pasti ada sesuatu yang difikirkan gitu. Oke. Entah masalah hidup, entah masalah pokoknya ada yang mengganjal aja, nggak bisa tidur gitu loh. Nah, kita berharap ketika mereka nggak bisa tidur, mikirin banyak hal, mereka membuka sosial media dan ternyata ada tempat untuk mereka mencurahkan apa yang sedang difikirkan dan ternyata merasa tidak sendiri gitu. Oh, ada banyak orang di situ di jam yang sama. Jadi kita mempatenkan jam 2 pagi gitu. Jam Jangan 2 pagi. malam. Oke, keajaiban. Soalnya gini, kalau kita sama teman-teman kan ada komunitas podcast terbesar dan teraktif di Indonesia namanya The Podcasters Indonesia. Yes. Mereka menginisiasi itu
klub sepertiga malam. Oh, semi tahajud ya. Karena katanya ide-ide itu lebih bermunculan di waktu-waktu itu. Bener sih, gitu. walaupun agak teler sedikit ya. Cuman emang kencang sih jam-jam pagi itu. Seperti hari ini ya. Seperti hari ini katanya Lela masih cukup mengantuk ya. Karena beberapa kegiatan ya. Oke. Harus tetap semangat. Oh, nah Tapi gak kelihatan kayak ngantuk kan? coba gimana menurut? Enggak kan? Enggak bisa. Oh, Harus iya. diatur, ada modenya. Ada modenya ya? Mode. Oke, Mode nanti melek, kita ya. cari buttonnya deh. Oke, nah tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin sejak setahun terakhir ini ya karena pandemi nggak bisa kemana-mana gitu ya, jadi akses konten digital jauh lebih sering kayaknya. Iya, betul sekali. Itu juga mungkin yang bikin Lela lebih akrab di mata orang-orang yang dengerin atau nonton konten kita kali ini kali ya. Oh. Iya. Soalnya banyak yang ini loh, banyak yang meminta gitu. Ayo dong Lela Aderina, kan waktu sebelum ini pernah ngisi kelas berkreasi juga Iya, kan. Nah, dihadirkan dong di podcast Literasi Digital. Nah, Oh ya, kali ini serius? Iya. Oh, Gitu. asik. Ada yang request. Nah, karena banyak yang request nih, pertanyaan pertamanya adalah mana yang lebih menegangkan ya? Pertama kali, kalau kita kan ada beberapa kamera di sini ya. Yang lebih menegangkan buat seorang Lela adalah ketika pertama kali lihat kamera Iya. atau pertama kali lihat mikrofon. Oh, tergantung situasi. Menurut aku. Oke. Misalnya dubbing pertama Mm-mm. di hadapan orang yang menyeramkan itu mungkin lebih menyeramkan, ngerti gak sih Kak? Jadi kayak tergantung orang yang ada di hadapan aku sih, bukan lebih ke medianya gitu. Karena Oke. sama aja menurut aku kamera dan mikrofon, kalau kita percaya diri ya percaya diri aja gitu. Ah, Tapi yang bikin PD-nya drop kan gara-gara ada apa ya, aura-aura yang intimidasi gitu. Misalnya kamera nih, kalau live gitu, live mungkin akan lebih merasa deg-degan dan mungkin ditonton sama banyak orang yang di sana. waduh. Yang kalau salah dikit tuh kayak semuanya jadi ambiar gitu loh. Jadi kan pressure-nya lebih berat gitu. Oke. Jadi tergantung. Aura ya? Aura. Ini bukan. Aura. Iya. Soalnya kalau Gitu. aura yang nampak ya pasti ya. Aura yang nampak gitu. Jadi Kalau nggak yang tidak bisa nampak milih. nanti jadi visualisasi dong. Jadi salah ya. Visualisasi. Nah, waduh. Waduh. Bisnis lah, boleh lah. Nah, tapi kalau balik lagi deh, penasaran sih sama Iya. pengalaman tadi kan dibilang ya tergantung di hadapan siapa ya. Betul. Ketika pertama kali voice over atau dubbing itu sebegitu menyeramkannya atau biasa aja sih Iya dong, ujungnya? menyeramkan sekali. Apalagi di depan klien, di depan produser gitu. Jadi merasa harus melakukan yang terbaik gitu loh. Jadinya deg-degan di situ. Apalagi kan kayak masih baru kan awal-awal. Jadi kayak kalau salah dikit takut kayak nggak dipakai lagi atau kayak ini siapa sih talent baru, nggak becus banget gitu. Takut Itu gitu, throwbacknya berarti berapa tahun yang lalu ya? baru setahun yang lalu sih. Oke. Kalau misalnya ini ya. Mm-mm. Kalau VO, tapi kalau penyiar radio mungkin udah pas kuliah. Nah, deg-degannya mungkin pas pertama kali siaran di kampus gitu sih. Itu berarti sekitar? Kalau radio berarti 4 tahun yang lalu. Oke. 4 tahun 5 tahun lah kali ya. 5 tahun deh. Tengahnya berapa nih? Pasnya. 5 ya? Depannya ada nolnya nggak belakangnya? Apa? 5 doang. 5 doang, bukan 5. Gitu. Iya nih. Oke, berarti ya tergantung situasi ya kalau Betul. ngomongin deg-degan. Dan ya kalau Lela sendiri kayaknya selalu berhasil menyiasati itu ya. Enggak selalu sih, cuman tetap berusaha lah. Ada cara-cara tertentu gitu. Ada modenya lagi. Ada modenya lagi. Bisa di style Mode juga. percaya diri aja dulu. Beda aja dulu. Oh, oke. Salah benar belakangan. Nah, tapi menariknya berbekal kepercayaan diri dan suaranya ya. Saat ini kan Lela punya ratusan ribu follower ya di amin. media sosial ya. Iya, insyaallah. Atau udah juta sekarang? Enggak, masih ratusan. Amin. Masih oke. Nah, ratusan ribu follower ya. Tapi pengen tahu sih, bukan perkara ratusan ribu followernya, Iya. tapi seberapa akrab seorang Lela sama media sosial. Oke. Kalau aku pribadi sih bisa bilang kalau aku akrab sekali sama sosial media karena bisa dibilang ya seminggu akan 5 kali mungkin buka HP dari 1 sampai 7 hari itu. 2 harinya mungkin off sama sekali. 5 kali buka HP. Sedikit dong kalau 5 kali buka HP. Iya sih? Iya dong, masa 5 kali 5 hari. Kalinya mah gak terhitung. Oh, kirain dalam seminggu cuma 5 kali buka HP. Luar biasa luar banget. biasa, kayak tidak mungkin terjadi di dunia seperti ini ya. Tapi ini kalau ngomongin Instagram, postingan pertama Lela itu tahun 2012. Wow, Masih inget masa gak sih? dulu post apa?
Enggak, apa ya? Kayak gambar deh. Gambar. Kok tahu sih? Iya dong. Udah di Nah, ketika di 2012 dan post gambar, apa sih korelasi gambar sama era berdigital Lela pada saat itu? Pada gitu? saat itu ya. Udah pasti karena aku suka gambar, aku pengen Doodling gitu kan dulu kan. Nah, Aku pengen ini sih kayak menyiarkan karya aku gitu loh, kayak memberikan karyaku ke dalam sosial media, pengen menunjukkan gitu kalau ini karya gue loh gitu. Kecil-kecil udah pamer gitu. Oke. Yes. Wah, ternyata nih karena keseruan kita ya. Kita masih akan ngelonjot ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Literasi Digital. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Oke, masih di podcast Literasi Digital barengan gue Dipta dan masih barengan juga sama Laila Aderina Putri. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas ya gimana Laila melewati masa-masa awal berkenalan dengan teknologi digital gitu ya. Termasuk salah satu postingan awalnya. Iya. Nah, apakah waktu itu tentu saja dong follower belum sampai ratusan ribu belum, gitu 12 ya? lah. 12 apa nih? Ribu? 12 Wah, gila. orang. Cuman temen. Nah, ngomongin viral ini gitu ya. Dulu kepikir gak sih waktu pertama kali main medsos dan posting image pertama itu, doodlingan pertama, kan tadi katanya supaya ini ya. Ya, supaya eksistensi aja. Betul, gitu kan. menunjukkan kebolehan. Udah kepikir belum sih ini akan suatu saat gue bakal punya ratusan ribu follower. Iya. Pede banget. Oke. Jadi enggak sih, maksudnya enggak mikir akan punya followers banyak, cuman ada keinginan dan ada kayak apa namanya? Plan gitu. Pengen nih gue dapat followers banyak gitu. Termasuk tujuan gitu. Termasuk tujuan. Ada ya, ada goal, ada inilah ya, mimpi, ada punya mimpi buat ada itu. Oke. Gitu. Karena aku percaya aku bisa. Wih. Apaan sih? Jadi titiknya ketika akhirnya follower mulai berkembang itu dari mana, Lela? Dari viral. Pertama kali, dan itu gak nyangka sih. Maksudnya aku dari dulu selalu kalau pengen sesuatu tuh selalu aku bayangkan gitu. Gue pasti akan kayak gini nih gitu. Tapi yang aku gak nyangka di sini adalah waktunya terlalu cepat gitu. Waktunya begitu cepat. Aku pikir kayak oke, kayak gue bisa deh followersnya banyak atau kayak bisa lebih berkembang lagi di dunia voiceover. Tapi mungkin kayak setahun gitu, 6 bulan, tapi totalnya dikasih kurang sama dari Allah, 1 tahun. iya, langsung kayak nih sehari buat lo 12.000. Wah, gila. Itu gara-gara apa sih, ingat gak sih pertama pasti itu? pasti gara-gara aku ngupload di TikTok, boleh gak sih di TikTok ya, TikTok gitu. Yeah. Terus aku di aplikasi gitu, terus aku upload, ternyata di Instagram di repost, gitu sama akun dagelan. Oke. Nah, abis dari dagelan dia repost lagi sama semua medsos yang berbau media-media gitu, sampai masuk ke Line Today gitu-gitu. Dari situlah ya, terus langsung udah mulai kemana-mana gitu. Iya. Dan postingannya itu tentang yang tadi aku menirukan suatu platform. Yang itu ya. Dari situlah ternyata ya. Abis itu aku bikin lagi yang kedua. Nah, yang kedua juga naik lagi gitu. Jadi kayak 2 hari berturut-turut lah itu seminggu. Nah, kalau itu rahasia viralnya seorang Lela gitu ya. Kalau hari ini nggak ada radio, mikrofon, dan internet, kira-kira Lela bakal jadi apa ya? Wow, tidak akan menjadi di bidang suara sih yang pasti. Mungkin aku akan menjadi di bidang gambar-gambar. Luding lagi? Enggak, desain interior. Sesuai dengan jurusan gitu. Paling sih itu sih. Jadi kayaknya nggak bisa bersuara aja. Jadi terima kasih Mik, selamanya ada ya. Harapan. Dan nanti kita juga bakal ngomongin soal gitu sih, soal karir baru di era digital nih, gitu kan. Nah, tapi kita nggak ngomongin doodling dulu. Tapi kan yang pasti nih ya, tadi Lela udah bilang main medsos gitu ya, di era digital ya semepet itulah kehidupan kita dengan media sosial. Betul. Gitu. Dan kalau menurut Lela, apakah media sosial ini mendatangkan profesi baru nggak sih? Iya, sudah pasti banyak banget lapangan pekerjaan baru di media sosial ya. Mau kayak influencer kan dia dapat uang dari iklan-iklan di sosial media. Terus juga belum lagi online shop yang biasanya toko jualannya offline sekarang bisa online di media sosial. Itu semua berkat di media sosial. Jadi banyak lapangan baru sih, lapangan kerja baru lah di media sosial.
Jadi luar biasa, terima kasih medsos. Termasuk aku. yang Lela dapatkan ya. Termasuk aku kayak yes. Oke. Tapi entah nggak tahu sih akan berapa lama nih si medsos ini. Oh, akan oke. berjalan. Nah, tapi nih kalau lingkungan gitu ya, entah itu keluarga, tempat kerja sebelum sekarang atau kampus gitu ya, dulu ketika masih kuliah, itu emang sudah sedekat itu dengan industri digital atau gimana sih? Waktu di kuliah. Ya kuliah atau lingkungan keluarga mungkin wah kayaknya keluarga gue emang digital savvy banget gitu. Digital savvy gitu. Kayaknya iya sih selalu digital banget ya dari kuliah karena aku udah masuk dalam teknologi kuliah yang maksudnya yang pakai teknologi gitu loh. Jadi apa-apa tugas dari Oke, udah nggak yang di fotokopi gitu udah nggak ya? Fotokopi masih cuman memang seringnya kayak misal tugas online atau kayak isi di website tuh udah berbau ini banget. Padahal belum era pandemi itu kan? Belum era pandemi. Cuma memang di tahun yang ini memang teknologi banget gitu loh. Dan keluarga juga ya udah mulai bisa apa kayak misalnya orang tua kan bisnis jualan makanan ya udah pasti mau nggak mau harus kenalan sama yang namanya aplikasi online yang buat kirim-kiriman barang gitu kan. Jadi lama-lama mereka harus mau nggak mau adaptasi juga sih walau ribet. Ini gimana caranya? Wow, oke. Nah keribetan itu kan kalau di ranah digital itu orang bilangnya disrupsi gitu ya. Kayak dulu mungkin kita mau bepergian tuh harus nyetopin kendaraan gitu. Sekarang tinggal pesan gitu. Lebih mudah sih. Terus ya nyari kerjaan kalau dulu mungkin ya kita harus apply sana sini secara manual gitu ya. Sekarang bahkan Lela pun mendapatkan berkah dari media sosial gitu kan. Nah, tapi kalau tadi bilang mungkin nggak semua orang bisa beradaptasi dengan digital gitu ya. Kalau Lela sendiri mengalami kesulitan nggak sih di proses adaptasi digital itu? Enggak sih. Jadi memang sudah apa ya? Mungkin sudah terbiasa dan terlahir untuk digital. Enggak lah Enggak maksudnya kayak enggak ada adaptasinya maksudnya kan dari kecil udah disodorkan gitu loh Kak. Jadi kayak ya dari SMP udah ada Instagram walaupun nggak terkenal sekarang udah di Twitter dari 2010 ya berarti ya. Jadi aku belum merasakan rasanya transisi gitu loh. Gitu, oh emang dari kecil udah digital aja kehidupan ya? Kehidupan maksudnya di umur yang sudah maksudnya kayak udah digital gitu. Cuman kalau orang tua aku kan pasti kan kaget dong gitu sih paling. Oke, nah kalau terjadi seperti itu ketika misalnya di lingkungan terdekat ada yang merasa masih ini ngapain sih kayaknya kehidupan sekarang kok jadi ribet gitu ya. Biasanya yang dilakukan Lela apa sih? Kalau terlalu muak dengan digital atau apa? Ya, satu itu atau ketika orang-orang di sekitar merasa wah dulu kayaknya nggak seribet ini ya. Orang-orang tua mungkin atau teman mungkin atau siapapun itu biasanya yang dilakukan apa? Lepas dari digital gitu. Ya paling refreshing sih kayaknya sih kayak maksudnya nutup dari digital jalan-jalan. Digital detox. Iya, jalan-jalan. Tapi aku sering sih setiap aku ketemu orang bersosialisasi aku tuh nggak pernah buka HP gitu. Jadi kayak nggak jadi orang yang kayak ketemu orang tapi tetap buka HP gitu. Jadi kayak ada dunia nyata, dunia digital gitu. Aku selalu berusaha membedakan dua hal tersebut. Oke. Gitu. Kayak misalnya di rumah juga, aku lagi sama keluarga ya usahakan ya jangan menggunakan sosial media gitu loh. Oke. Jadi nggak sibuk main handphone padahal orang ada di depan. Iya gitu. Jadi bukan ini ya supaya nggak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Itu kan selalu kata-katanya seperti itu ya. Kita jangan seperti itulah. Kita gunakan positif aja digital ini. Karena banyak banget positifnya. Oke. Dan ngomong-ngomong supaya positif, tetap dong jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke segmen berikutnya tetap di podcast Literasi Digital. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Oke, masih di podcast Literasi Digital barengan gue Dipta dan Lele. Hey. Setiap segmen ganti namanya. Namanya ganti setiap segmen gitu ya. Tapi gue selalu ingat Lela atau panggilnya Lele ya. Lele sih. Lele kan soalnya ingatnya selalu seperti itu. Jadi kita sempat bertemu di beberapa waktu lalu gitu ya. Tidak menyangka. Di sebuah proyek drama audio gitu kan. Iya. Nah ini kita mau ngomongin soal macam-macam pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh mesin gitu kan. Soalnya balik lagi tadi ke media sosial gitu ya. Lela masih meskipun sekarang orang kenalnya gara-gara sesuatu yang viral, suaranya Lela gitu yang ada di mana-mana. Tapi Lela masih mencantumkan
desainer interior. Oh iya, betul. Kenapa nih? Kenapa? Apakah Lela masih belum terlalu pede dengan kalau wah ini jangan-jangan hanya karir sementara nih gitu. Yang VO ini. Yang karir suara ini loh, yang karir digitalnya lah. Iya. Karir digital ini apakah ini memang sesuatu yang bisa bertahan lama atau memang kan sekolahnya juga tetap desainer interior kan? Iya. Nah, gimana? Ya menurut aku memang title aku desain interior sih Kak. Jadi aku nggak bisa menobatkan ya gue VO talent profesional atau apa gitu belum. Karena aku juga baru terjun kan. Jadi yang sesuatu hal yang bisa aku patenkan ya desain interior gitu, desainer gitu loh. Karena aku lulusan udah pernah mendesain juga bekerja gitu. Jadi kenapa enggak gitu mencantumkan itu biar orang tahu dan gak menutup kemungkinan kalau ada kebutuhan desain interior kan bisa colek-colek juga. Bisa juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih berarti suatu saat ada kemungkinan dong shifting pekerjaan lagi dari sekarang yang sudah sangat ya digital membuat Lela jadi seperti yang teman-teman kenal sekarang kali ya. Nah, suatu hari gitu kalau memang misalnya ada pergeseran tren lagi mungkin aja dong berarti. Nggak shifting sih, lebih ke menjalankan keduanya aja, digabungkan, di-merge Sebenarnya bisa-bisa aja kan, kayak misalnya aku suka ngomong, suka di hadapan kamera, ya kenapa kita nggak sharing tentang desain interior di hadapan mic dan di hadapan kamera. Jadi ilmunya bukan ilmu VO yang diomongin, tapi ilmu desain gitu misalnya. Dan jadi macam-macam. Misalnya aku suka masak juga, bisa juga ngomongin tentang masak. Jadi tergantung dengan topiknya. Jadi itu tuh bisa jadikan sub-sub gitu sih, kayak topik-topik yang akan dibawakan. Jadi makin banyak lagi inovasi dan juga pengetahuan aku gitu loh yang bisa dibagikan ke orang-orang banyak misalnya gitu. Dan itu artinya teknologi membuat Lela bisa membagikan apapun gitu ya. Betul. Nah, tapi nih kalau apa yang membuat Lela bisa menjadi, kalau ngomongin spesifiknya di sulih suara, voice over lah ya, voice over itu kan banyak banget ya teknologi yang membantu Lela. Kalau diurutkan gitu ya, apa dulu sih? Apakah medsos dulu? Apakah ekosistem atau komunitas gitu ya? Atau lainnya gitu? Misalnya karena teknologi hardware mungkin gitu, studio-studio sekarang udah makin canggih loh. Jadi suara gue bisa makin keren gitu. Misalnya. Kalau diurutkan itu apa dulu sih yang? Ini untuk yang jadi punya followers banyak gitu ya? Positioning Lela sekarang sih sebagai VO talent sih. VO talent ya? Berarti karena media sosial sih. Media sosial berarti nomor satu ya? Iya, nomor satu. Mesti yang orang tahu, aku kan awalnya dari media sosial. Tapi ya gak menutup kemungkinan awalnya karena cari dulu ilmunya. Ilmu di VO. Jadi aku gak semerta-merta bukan siapa-siapa, coba-coba bikin VO terus viral gitu. Enggak, sebelum itu juga ada perjuangan, ada buang darah, keringat dulu gitu loh. Latihan di mana-mana, pengalaman sana sini gitu-gitu. Ada effortnya gitu. Hardware berpengaruh nggak? Mikrofon misalnya atau dong. Enggak ada nih apa di sini. Iya, mikrofon udah pasti ya. Tapi awal-awal aku belum pakai mikrofon sih karena masih belum ada budget waktu itu. Jadi pakai handphone dulu. Pakai aplikasi yang sudah yang ada gitu. Baru habis itu sudah bisa berkembang, udah mulai berani investasi alat-alat gitu. Berarti mungkin kalau diurutkan nomor 1 adalah media sosial, nomor 2 alat dong. Betul. Luar biasa. Nah, tapi ngomongin soal alat ini ya, kan sekarang udah banyak banget ya teknologi yang bikin kita tuh bisa mereplikasi apapun, gitu. Termasuk suara. Iya. Jadi kalau di para penyanyi sih mungkin bilangnya ini kayak auto-tune sekali. Misalnya, tapi secara teknologi emang suara siapapun bukan hal yang tidak mungkin juga. Sekarang sih udah ada ya. Suara siapa itu bisa direplicate. Bisa dibuat kayak gitu. Ya mungkin kalau ingat dulu kayak kalau dulu zaman kita masih sering nonton kartun gitu ya, Detektif Conan kan punya alat buat ngubah suara itu. Nah, ternyata teknologi sekarang sudah memungkinkan untuk itu terjadi beneran gitu. Jadi kita ada alatnya. Iya, sudah ada. Nah, jadi talent suara seperti Lela gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang bergerak di industri ini gimana sih melihat ini gitu? Apakah ini sebuah
cheating ancaman gitu atau mungkin suatu saat nanti misalnya perlu suara yang seperti ini, yang tone-nya seperti Lela gitu. Ya udah di capture aja suara Lela, direplikat sama robot, nanti ya udah bisa dibuat suara itu gitu. Melihat itu gimana coba? Menurut aku sih nggak gitu khawatir ya, karena kan balik lagi kalau VO yang dibutuhkan selain jenis suara ya cara bermain gitu. Bukan berarti aku bakal diubah nih misalnya suaranya misal kebutuhan Raisa gitu. Tapi kan cara bermain aku pasti akan beda sama Raisa gitu treatmentnya kan juga. Jadi ingat salah satu postnya Lela ketika ini niruin suaranya Tantri Kota. Oh ya ampun. Tahu ya Kak, jadi malu. Apakah itu bukti dari teknologi bisa memanipulasi suara? Enggak, itu beneran. Itu beneran ada orangnya ya, ada orang kalau di itu. belakang, sumpah sih. Jadi malu. Tapi yakin ya, berarti secanggih-canggihnya teknologi, peran manusia di situ tetap ada ya? Tetap ada, pasti sih. Kecuali kebutuhan editing ya. Misalnya kayak ya misalnya lagi ngedit butuh suara-suara robot atau apa, itu beda lagi mungkin kebutuhannya. Cuman kalau misalnya untuk menggantikan kayak gue butuh suara A, gue pakai lo aja deh, tapi ntar kita edit jadi suara B gitu, kayak enggak tidak sih, ya? kayak enggak gitu. Karena bagaimanapun olah suara ini adalah bagian dari seni juga kali bagian ya. dari seni, dan juga pasti kan ada briefingnya. Jadi orang kan gak mungkin asal ngebrief ke orang yang dia pengen gitu, ngerti gak sih Kak? Jadi misalnya ya tadi misalnya butuh suara Raisa, tapi kan beda cara ngebriefnya Raisa sama ngebriefnya orang lain. Gimana jelasinnya? Bingung juga saya. Gimana sih Kak? Jadi kayak maksudnya apa namanya, beda orangnya gitu loh. Gak bisa dibuat-buat lah intinya. Iya pasti ya. Namanya buatan mesin pasti akan tetap berbeda dengan buatan manusia. Iya, emang ada ya? Ada. Baru. Ya udah dalam beberapa tahun terakhir dan makin disempurnakan. Bisa niruin suara? Bisa. Ini baru dengar tapi takut juga jadinya. Oke, pada penasaran ya seperti apa suara-suara yang bisa ditirukan? Jangan kemana-mana kalau gitu, tetap di podcast Literasi Digital. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Yes, oke, masih di podcast Literasi Digital barengan Lela Aderina dan gue Dipta. Yes. Dan tadi kita udah ngobrol banyak banget ya seputaran suara di masa lalunya Lela dan sampai sekarang Lela bisa ada di hari ini dan ada di depan kita semua gitu ya. Nah, ini kan VO lagi naik daunnya sekarang gitu. Terus semua orang kayaknya pengen mereplikasi ini gitu. Ketika ada VO challenge atau ya sama lah di media sosial manapun gitu ya. Mereka rasanya kayaknya pengen deh jadi seperti Kak Lela atau kayak jadi Bimo Putri Saud gitu kan. Nah, tapi gimana sih ini ketika semua orang pengen gitu ya. Mungkin dari Lela sendiri peluang buat teman-teman yang ingin nyemplung ke ranah ini sebenarnya masih ada atau masih dong, masih. Oke. Karena apa? Karena pasti butuh regenerasi gitu. Ketika ya misalnya senior kita kan pasti ada masanya dia akan lepas dari dunia ini dong gitu. Nah itu pasti butuh suara-suara baru, dan orang kan pasti klien gitu-gitu butuh apa ya, suara baru, penyegaran ya, penyegaran gitu. Nggak bisa pakai suara-suara orang lama-lama juga. Jadi nggak gitu. mungkin Lela terus gitu ya? Iya betul, apalagi aku juga jarang dipakai kok. Ya pakai di kode buat teman-teman agensi dan brand gitu ya. Tolong. Nah tapi begini, teman-teman pasti banyak yang bertanya, kalau Lela bisa viral gitu, wah Lela sih enak bisa viral gitu ya. Nah buat teman-teman yang baru menceburkan ke ranah ini, gimana sih caranya supaya bisa dapat sorotan gitu loh? Apakah harus viral dulu? Tergantung tujuannya sih. Kalau misalnya emang jadi VO yang dari studio ke studio, ya nggak harus viral. Viralnya di ranah studio aja. Di ranah studionya. Gitu loh. Karena kalau boleh jujur ya aku misalnya viral nih, tapi di media sosial. Aku kebanyakan dapat pekerjaan ya dari klien gitu loh Kak. Sebagai orang yang bikin konten, bukan sebagai VO talent. Jadi beda lagi. Jadi orang-orang studio tuh yang suka bikin iklan, ya dia nggak akan manggil aku gitu loh. Karena kayak belum kenal. Ya oke, dia Lela Aderina misal tahu, cuman ya nggak tahu, nggak pernah main ke sini, nggak pernah ngirim sampel voice misalnya, atau kayak ya dia nggak akan pakai orang yang nggak dikenal sih pasti gitu. Jadi aku harus bekerja lagi 2 kali lipat. Misalnya kalau aku pengen jadi
VO di iklan-iklan ya aku harus ke studio-studio, harus Oke. kayak assalamualaikum nama saya Laila nih, saya kirim sample voice ya gitu-gitu. Nah, Oh. kalau kamu mau jadi orang yang seperti itu nih teman-teman, Ah. pasti ya harus dimulai dari situ, sering-sering ke studio ya, tebar muka dulu. Jadi Oke. awalnya jangan langsung berharap ngisi iklan, tapi kayak nonton dulu seniornya, ngintilin dulu, kenalan dulu lah istilahnya. Oke. Jadi orang kan pasti produsernya bakal kayak ini orang kemari mulu gitu misalnya. Apakah ntar apa lama-lama dilempar pekerjaan gitu. Oke. Intinya ya banyak main dulu ya. Banyak main dulu kalau misalnya di bidang VO ya. Kalau Oke. kan beda lagi gitu. Oh. Iya, VO juga cuman kan lebih ke sosial medianya gitu. Oke. Yang aku bilang tadi, aku nggak terkenal di ranah studio gitu Nah, loh. kalau pengen terkenal di ranahnya Kak Laila seperti apa nih strateginya Ranahnya berarti? mana tuh? Iya ranah dirimu dong. Oh, media sosial. Heeh. Strateginya bikin konten udah pasti temukan ciri khas sih. Oke. Maksudnya apa yang membedakan kalian sama orang lain dan pinter-pinter observasi juga saat ini tuh lagi rame apa sih gitu. Kalau Laila biasanya nyarinya dari mana sih? Nyari apanya nih? Ya ide-idenya untuk Ide pasti media sosial, mau nggak mau media sosial sama banyak-banyakin ngobrol. Ngobrol, banyak-banyakin insight. Misalnya ngobrol sama teman itu akan menimbulkan apa ya hal-hal baru gitu. Terus misalnya udah ketemu sama orang A yang suka musik, misalnya kita ngomong sama orang yang suka musik, suatu ketika akan ketemu sama orang yang suka sama masak misalnya. Terus ketika ketemu lagi sama orang yang suka olahraga. Jadi dari situ bakal muncul apa ya inspirasi baru. Jadi sering-sering ngobrol, sering-sering mendengarkan, sering-sering nonton podcast ya, dengerin podcast gitu. Dan tergantung sama apa ya style kita sukanya podcast yang seperti apa ya dengerin yang seperti itu aja. Jadi jangan melompat jauh, jangan pengen misalnya kayak aku pengen jadi kayak yang Inggris gitu yang keren, jadi aku mau dengerin Inggris jadi nggak bisa maksain juga gitu loh. Jadi kayak udah yang kita nyaman aja intinya itu. Dan itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Misalnya tidak terlihat keren itu berarti tidak masalah sama sekali. Oh nggak masalah dong. Yang justru terlihatlah unik gitu. Oke. Unik dari orang lain gitu. Karena kan pasti dia akan lebih menonjol dari semua orang. Kalau semuanya warnanya hitam, kita warna putih sendiri kan pasti kita yang dilihat kan. Gitu. Oke. Wah ini. Nah kalau sekarang kan dari olah suaranya seorang Laila gitu ya sudah cukup menghidupi lah ya. Oh iya. Iya dong. Iya dong. Kan? Bisa bilang dari situ kan malahan kan. Iya betul. Rezekinya di situ. Iya. Alhamdulillah. Keran rezekinya lah bisa dibilang gitu. Tapi kebutuhan sama talent suara ini sekarang segimana gede sih? Talent suara yang di studio-studio itu ya? Ya nggak tahu. Yang dia apakah masih ada di baik di studio maupun yang di sosial media seperti Laila gitu ya? Justru semakin banyak sih. Semakin banyak sekarang. Karena kan kita kan ngomongin iklan ya, kan VO biasanya buat iklan. Yes. Iklan kan dulu kan banyaknya di TV. Sekarang karena makin besar yang media sosial, jadi butuh iklan di media sosial gitu loh. Jadi semakin banyak kebutuhan suara-suara VO-nya. Dan jadi banyak paketnya gitu kan sih. Jadi kayak paket TV, TVC dan juga paket media sosial gitu. 15 detiknya TV dan 15 detiknya media sosial kan pasti beda gitu loh. Jadi semakin banyak pasti ranahnya dan yang dibutuhkan. Oke. Gitu sih karena makin berkembangnya medsos ini juga. Jadi kita makin dibutuhkan. Oh, jadi jangan khawatir kehabisan kue ya. Enggak akan kehabisan kue, tenang aja insya Allah. Makanya kita kan bertaut sama klien ya. Jadi semoga klien sukses terus ya. Nah, kalau ngomongin sekarang kan berarti ya achievement-nya Laila udah dibilang banyak gitu ya. Amin. Ya, nah, masih ada nggak sih mimpi-mimpi ke depan di dunia olah suara ini? Mas pengen banget. Apa? Mungkin kalau diolah suara, aku pengen suatu ketika jadi orang yang udah merasa diri aku tuh profesional banget ya. Jadi bisa membuat sebuah apa ya kayak tempat belajar buat orang-orang yang pengen bikin konten ataupun pengen mengasah diri secara kreatif atau mungkin dalam bidang suara apapun itu deh. Jadi kayak pengen jadi apa ya yang ngasih tahu caranya gimana, mengajarin mereka gitu-gitu dan membangun komunitas lah kayak belajar bareng gitu. Cuman kalau saat ini kan masih belum merasa mumpuni gitu. Jadi kayak harus pede dulu. Mengumpulkan jam terbang untuk nantinya mengedukasi jam gitu terbang, ya? Ya, tujuannya itulah untuk mengedukasi. Ilmu buat apa sih kalau nggak buat dibagikan? Bisa ditelan sendiri. Nah, tapi nih kalau ngomong-ngomong soal ilmu berarti ada nggak sih kesalahan-kesalahan umum dari mereka yang terjun ke dunia olah suara secara profesional? Mereka pengen terjun, biasanya kesalahan-kesalahan umumnya apa? Kesalahan umumnya adalah alat dulu baru kualitas gitu, kualitas diri gitu. Jadi banyak orang yang beli mic mahal-mahal dulu rogong uang, tapi sebenarnya skill dia aja belum mumpuni gitu. Misalnya
Kayak buat apa jadinya, kan sayang uang. Mendingan Oke. beli nasi uduk atau nasi goreng lapar. Enggak. Maksudnya ya yang paling utama di dunia VO ya perkaya skill dulu. Skillnya banyak dulu. Jadi kalau rekam pakai HP ya nggak apa-apa gitu. Soalnya kan suka banyak pelatihan yang bilang kayak alat gitu kan. Sebenarnya ya alat nggak segalanya juga sih. Itu belakangan alat dibutuhkan ketika kita memang sudah ada di pekerjaan itu dan membutuhkan alat untuk merekam secara proper karena itu pekerjaan kita gitu. Udah jadi pekerjaan. Kalau buat latihan lah jangan beli alat dulu gitu sih. Oke. Nah, masalahnya di situ menurut aku. Itu ya. Jadi jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Iya, jangan kebalik please. Kalau talent suara favoritnya Lela siapa sih? Talent Tisa Julianti dong. Oh. Mentor aku. Oke, Mbak Tisa ya. Mbak Tisa. Oh. Mbak Tisa. Wah. Oke, Mbak Tisa ya. Mbak Tisa. Kalau iklan favoritnya Lela apa? Iklan favoritnya maksudnya? Ya, iklan komersial favorit Lela apa sih yang selama ini pernah didengerin atau pernah ditonton gitu? Boleh disebut. Ya sebut aja. Aku suka Shopee karena lucu aja. Shopee. Oh. Coba dong direplikat satu iklan dari Lela. Duplicate apa ya? Atau boleh bikin nyebutin? boleh. Iya, khawatir gitu. Apa ya? Atau yang dibuat versi Lela deh. Kalau misalnya di Shopee, kalau Lela bikin iklan Shopee akan seperti apa? Jangan dong. Kalau Shopee Premium. Oh, iya. Shopee Premium memberikan diskon tak terbatas. Jadi kamu bisa kirim ongkir secara gratis. Gitu. Oh. Jadi makasih Shopee. Kode Shopee. Oh, oke. Bercanda. Oke, thank you Shopee dan thank you juga yang udah ngasih insight sama kita semua seputaran olah suara di era digital seperti sekarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Lela bisa ngasih insight buat ya sobat literasi digital. Amin. Semoga ya sobat literasi. Dan buat yang penasaran literasi digital kontennya nggak cuma nama Lela doang, ada banyak expert lain. Kalian bisa cek di kanal YouTube-nya Siberkreasi dan juga Spotify Siberkreasi. Oke, mantap. Oke, dan cek juga Instagram Siberkreasi untuk berbagai update seputaran literasi digital. Iya. Dan kalau mau cari-cari update seputaran olah suara bisa kemana Lela? Ke Instagram siapa? Atau menghubungi Lela di mana? Kalau tadi dong. Mungkin ya Instagram Lela Derina gitu. Oke. Mantap. Kalau begitu thank you sekali lagi Lela. Sukses dengan semua rencana-rencana ke depannya. Amin. Sukses juga buat teman-teman sobat literasi. Oke, see you in the next Literasi Digital Podcast and bye-bye guys. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.